pada mau demo di mana sih ini? Sampai bawa pasukan satu kampung segala. Loh. Sampai Sobat Otan ikutan mau diajak demo juga. Dokter, coba jelaskan sama Otan ini ada apa? Oh, lagi ada arak-arakan memanjangan tuh. Bilang dong dok dari tadi. Otan kira ada apa? For your info nih teman, manjangan yang berarti memanjang yaitu bambu yang diarak sepanjang 5 meter bahkan lebih. Bambu menjadi tempat menggantung hasil serahan panen dari masyarakat yang nantinya akan dibagikan kembali dengan cara diperebutkan. Pak, boleh saya nyoba? Ini gantian. Waduh, Tan. Nah, ini tradisi memanjangan. Ini uniknya nih, Tan. Jadi si sayurannya disusun sampai sepanjang 5 meter lebih. Ini aneka hasil panennya nih. Ada buah-buahan, ada daun salam, ada daun singkong. Ini berat juga ternyata. Tapi dokter harus kuat ini. Gak cuma panen hasil bumi seperti buah-buahan dan sayuran saja. Tradisi memanjangan juga membawa hewan hasil ternak seperti ayam, bebek angsa, domba kambing, bahkan ada kerbau juga teman. Ah, ini nih ada Sobat Otan yang lucu nih ternaknya. Jadi ada banyak sekali unggas. Ini ada soang. Wah, ini sih hasil panennya komplit banget ya. Makanya Otan gak heran, warga di sini sangat antusias mengikuti tradisi memanjangan. Keren maksimal. Tapi dari tadi Otan perhatiin, ada kepala rusa di setiap memanjangan. Apa ada artinya, Dok? Nah, Tan, tradisi ini mempunyai simbol 2 kepala rusa. 1 kepala rusa jantan, sama yang belakang kepala rusa betina. Ini rusa jantan mempunyai simbol keberanian dan kekuatan. Kalau yang betina, ini Tan, yang betina itu punyai filosofinya kelembutan dan keindahan, Tan. Oh, jadi itu filosofi di balik tradisi memanjangan ya? Gak nyangka, ternyata dokter hebat juga soal sejarah nih. Tapi kenapa harus rusa ya, Dok? Tan, memanjangan atau rusa dipilih sama warga di sini karena katanya nih di hutan sini ada banyak rusanya, Tan. Makanya nanti dokter mau masuk ke hutan Karuhun untuk melihat rusanya. Ayo, Tan. Wah, mantep, Dok. Otan juga pengen nih lihat langsung Sobat Otan di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti ya. Yang penting sekarang kita ikuti dulu sampai selesai prosesi tradisi memanjangannya. Tan, asik nih, Tan. Kapan lagi dokter joget nih? Ini namanya tradisi musik dok lojor. Tarik terus, Dok, jogetnya. Yeeha! Dalam barisan arak-arakan ini memang tak hanya membawa manjangan saja, ada juga ragam kesenian khas Banten yang turut memeriahkan. Iring-iringan pun berakhir di perbatasan desa dan hutan. Doa pun dipanjatkan oleh para sesepuh dan warga yang ikut dalam gelaran. Tan, sekarang udah sampai acara puncak nih. Saya diberi kesempatan untuk menghitung acaranya. Oke, semua siap? Sesuai apa-apa ya? 1, 2, 3. Halo, Tan, akhirnya dapat ya angsa, lumayan buat bekalan. Wah, seru juga ya. Otan jadi pengen ikutan rebutan nih gara-gara lihat warganya begitu semangat.
Apalagi mamanya heboh deh. Emang kermaks warga Sindang Ratu ini. Tan, ini udah selesai acaranya. Jaga sepatu kita. Pet in the wild. Perjalanan untuk memantau rusa kali ini memang cukup jauh, teman. Tapi hal itu tak menyurutkan semangat dokter untuk memastikan keberadaan rusa di sekitar hutan Karuhun ini. Tan, dokter sekarang berada di hutan Karuhun nih bersama Pukas. Mau memantau keberadaan rusa. Wah, semoga dapat ya, Tan. Doain, Tan. Ayo, ikut terus. Kondisi hutan Karuhun yang masih terjaga membuat banyak sobat otan kerap menjadi incaran bagi para pemburu yang tak bertanggung jawab. Karena hal tersebut, warga pun akhirnya membentuk komunitas yang bernama Pukas atau kepanjangan dari Penjaga Hutan Karuhun Sindang Ratu. Komunitas pecinta alam ini dibentuk agar ekosistem yang ada di hutan Karuhun termasuk rusa tetap terjaga. Makanya tak heran, kegiatan patroli dan pemantauan pun sering dilakukan. Dok, itu ada burung terjerat, Dok. Oh, iya. Waduh, Tan, lihat. Ini ada burung terjerat. Waduh, kasihan banget. Ini emang banyak banget, Pak. Penjerat kayak gini di sini, sekitar sini. Suka ada pemburu di sini. Waduh. Ini kalau dilihat-lihat ini jenis burung ciung. Nih, kalau dari cirinya tuh ada bulunya warnanya indah nih, biru-biru keunguan. Ini kalau dari kondisinya juga udah lama ini, kayaknya udah 4 harian. Benar-benar jahat yang bikin jeratan ini. Otan sampai gak sanggup lihatnya. Kasihan kan sobat otan sampai mati tak berdaya gitu. Wah, ini. Ada jeratan lagi. Aduh. Otan. Lihat, ini penjerat lagi, Pak. Aduh, untung dokter dan teman-teman Pukas melakukan pemantauan. Benar aja kan, ada lagi jeratannya. Dok, tuh aja jeratnya, Dok. Ayo lepasin, Dok. Mana? Tuh. Apa? Waduh. Masih ada lagi. Waduh. Maluk nih, Dok. Maluk lawan. Waduh. Kondisinya cukup memungkinkan kalau kita langsung rilis. Ini saya pegang. Lepasin dulu kali. OMG, Otan gak habis pikir deh sama kalian yang bikin jeratan kayak gini. Apa salah sobat Otan sama kalian? Mereka kan hanya ingin hidup bebas di alamnya. Syukurlah, Dokter Chandra dan teman-teman Pukas bisa membebaskan sobat Otan yang terjerat kali ini. Waduh, dokter, ada apa lagi nih? Jangan tinggalin hutan, dok. Belum selesai juga ini masalah jeratan. Tan. Ini elang sikap madu nih. Waduh, dokter, ada apa lagi nih? Jangan tinggalin hutan, dok. Belum selesai juga ini masalah jeratan. Tan. Ini elang sikap madu nih. Hati-hati kalau kita mau handling karena kukunya sangat tajam. Kang, ada kain? Oh, ini kain. Hati-hati, Kang. Kita tutup dulu. Oke, hati-hati, pelan-pelan. Oke. Tan, ini
elang sikep madu. Wah, ini dokter harus hati-hati karena kukunya tajam-tajam. Ini elang yang cukup langka. Ya, ini aduh kasihan banget terjerat. Sebenarnya ini jeratannya difungsikan untuk burung-burung kecil, Tan. Kemungkinan ini nih. Wah, ada pisang, boleh dipegang, Boleh, Tan. Oh, hati-hati. Boleh, Tan. Kasihan. Oh iya, ini ada pisang, Tan. Jadi memang jenis burung elang seperti ini dia senang memakan buah-buahan seperti pisang atau pepaya. Dia ada kemungkinan dari kejauhan melihat ada pisang dan dia tertarik dan terjerat seperti ini. Ayo, segera bebaskan Sobat Totan dari jeratannya, Dok. Aduh, Tan. Nah, lihat nih. Aduh, sepertinya ini kena jeratan. Lihat, ini harus dokter kasih tindakan. Ini dokter akan jahit karena ini lukanya kalau terbuka takutnya infeksi. Luka yang ada pada Sobat Otan umumnya terjadi karena mereka berusaha melepaskan dari jeratan yang melilitnya, teman. Melihat kondisi lukanya yang cukup dalam, Dokter Chandra mau tidak mau harus menjahit lukanya agar tidak terinfeksi oleh kuman dan bakteri. Karena telat sedikit saja, bisa jadi nyawa elang sikep madu ini bisa tak tertolong. Jadi, Otan ingatkan berkali-kali ya, buat siapapun dan dimanapun, jangan pernah membuat jeratan atau berburu Sobat Otan ya. Biarkan Sobat-Sobat Otan hidup bebas di alam. Tan, ini udah selesai dokter tindak. Tapi karena kondisi lukanya cukup serius, ini tidak bisa kita langsung rilis. Paling nanti sama teman-teman Pukas ya, dibantu ke pihak berwenang ya, dibantu ya. Oke. Dok. Ada rusa. Oke, teman-teman dititip ya. Tolong disampaikan ke pihak berwenang ya. Oke. Pelan-pelan, Dok. Nanti takutnya si rusa kabur duluan. Wah, ternyata benar, teman. Rusa di hutan Karhun ini ada. Walaupun sangat sulit untuk ditemukan. Otan senang deh lihatnya. Tan, dokter berhasil menemukan satu ekor rusa, Tan. Tapi cuma satu ekor. Berarti masih ada di sini. Kita mau nyari lagi, takutnya di sana masih ada, Tan, rusanya. Jaga satwa kita. Fight in the wild. Ayo. Rusa yang ada di hutan Karhun ini merupakan jenis rusa timur, teman. Penyebaran dan daya jelajah yang luas membuat rusa timur ini memang banyak dijumpai di beberapa daerah. Ada apa? Itu bawa apa ke Rosa? Oh iya. Yuk kita sudah. Kang. Tunggu. Aduh, ini bawa apa ini? Bawa rusa, Pak. Waduh. Ini mau dibawa kemana ini? Mau dibawa ke hutan, Pak. Kita dapat dari warga. Ini rusa yang dilindungi. Ini juga kayaknya sakit ini. Nah, dokter ada kenalan. Dekat sini penangkaran hewan. Kita bawa ke sana aja ya, sekalian dokter nanti cek. Oke, yaudah, hati-hati. Nih, Tan. Sekarang rusanya mau dibawa ke kandang karantina, dokter mau cek. Karena kalau kita mau lepas liarkan hewan tadi, kita harus cek dulu kesehatannya. Nah, ini masuk ke kandang karantina. Ayo ikutan. Oke, Dok. Kasih perawatan yang terbaik buat Sobat Totan ya. Tan, ini dokter udah cek rusanya. Ini ada gejala cacingan ya, karena perutnya itu berisik sekali, agak kembung juga. Nggak salah emang dugaan dokter. Ternyata Sobat Totan ini emang kurang sehat kondisinya. Terlihat dari perutnya yang agak membesar dan bulunya yang rontok. Sehingga pemberian obat cacing dan vitamin pun harus diberikan agar kondisinya kembali pulih seperti semula, teman. Nah, ini Tan, ini obat cacingnya. Ini dosisnya 1/4 kalau untuk rusa ukuran segini. Ini dokter mau kasihnya harus dibungkus daun agar mudah tertelan. Kondisi perut kembung ini memang sering terjadi pada hewan-hewan berkaki 4, teman. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan pencernaan dalam mengeluarkan gas dari makanannya.
Oleh karenanya, jika tak segera ditangani, hal ini bisa menyebabkan kematian. Tan, tadi dokter udah kasih obat cacing sama vitamin khusus rambut ya, sama untuk tenaganya. Nah, ini sekarang si rusa harus kita karantina dulu nih, kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Untuk melepas liarkan hewan, tidak asal dilepaskan begitu saja. Melainkan kita juga harus memastikan kondisi kesehatan dan faktor penunjang lainnya. Oke, gitu ya. Oh iya Pak Dokter, Ya. ada sebagian rusa di sana. Oh, oke. Boleh, kita ke sana. Ayo. Ayo. Pak Dokter yuk. Oke. Nun ya, Kang. Nun ya Kang. Kang. Aji mumpung nih. Kapan lagi kan? Mumpung ada Dokter Chandra, sekalian dicek juga ya kondisi rusa-rusa yang ada di penangkaran, Dok. Gimana Pak Dokter? Oke, nih Tan. Ini dokter udah lihat ya sekilas. Ini rusanya cukup sehat. Cuman ada beberapa nih Pak Arif nih, Otan nih, yang masih perlu ada pemberian vitamin harian. Syukurlah kalau mereka baik-baik saja, Dok. Sehat-sehat ya kalian, Sob. Tan, nah ini namanya rusa Timor. Kalau warga sekitar sini sering sebut namanya mencek ya Mas ya. Mencek. Nah, rusa ini mempunyai daya jelajah yang tinggi Tan, makanya bisa sampai ke Pulau Jawa. Nah, selain itu, rusa ini juga rusa yang dilindungi Tan. Jadi populasinya di alam liar kita wajib lindungi. Jaga saudara kita, fight in the wild. Ayo. Semangat, Dok. Perjuangan belum berakhir. Meski kondisi jalurnya licin dan agak menanjak, kita nggak boleh patah hati. Maksud Otan, patah semangat. Karena hidup adalah perjuangan. Jadi kita harus selalu semangat, Dok. Cakep nggak tuh quote Otan hari ini? By the way, dari tadi jalan di hutan kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak makan dulu, Dok. Lumayan juga kan, udah jam makan siang. Oke Tan, sekarang dokter lagi bersama Pukas, pecinta alam, penjaga hutan Karuhun sini. Mau nyari sumber makanan di sekitar sini nih, siapa tahu dapat. Cakep. Dokter emang paham nih yang Otan pikirin. Tapi kalau di hutan gini, maksi alias makan siangnya sama apa dong, Dok? Tan, nih dokter menemukan pohon kawung. Nah, ini biasanya di dalamnya ada sumber makanan sama sumber protein nih Tan. Ini dokter buka dulu ya. Otan kayaknya tahu nih yang bakalan didapatkan dokter dari pohon kawung atau aren ini. Kira-kira teman di rumah ada yang bisa tebak juga nggak sumber makanan apa yang bisa kita dapatkan dari pohon kawung atau aren ini? Yap, betul sekali teman, ulat aren. Nih Tan, nah ini nih yang dokter cari nih. Ini disebut kalau warga sini namanya ulam kawung. Kawung itu aren. Ini biasa ditemukan nih di pepohonan kawung yang sudah lama membusuk. Nah, ini sumber protein yang bisa kita temukan di alam. Dokter mau coba langsung makan ya. Oke. Rasanya manis-manis. Teksturnya kenyang, terus ya agak alot ya. Ulat aren atau biasa masyarakat Banten menyebutnya ulam kawung memang umum ditemukan pada pohon aren yang sudah membusuk. Namun terkadang ulam kawung ini bisa kita temukan pada pohon kelapa juga loh. Ulam kawung sendiri merupakan larva dari kumbang teman. Makanya tidak heran, buat para petualang seperti Dokter Chandra, ulam kawung sering dijadikan makanan karena memiliki banyak kandungan manfaat seperti protein, mineral, zat besi, dan zinc yang mampu meningkatkan imun tubuh dan menjadi sumber energi.
Tadi Dokter Chandra udah cobain mentah-mentah ulam kawungnya. Sekarang saatnya kita masak ala-ala bushcraft nih, Dok. Cukup siapkan bumbu-bumbu sederhananya seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga wortel. Terus tinggal ditumis dan tunggu ulam kawungnya hingga berwarna kecoklatan deh. Duh, sepnya. Beuh, ini si Otan liatnya aja udah bikin ngiler, Dok. Nitan, ulam kawungnya sudah jadi. Dokter mau cobain ya. Rasanya lebih enak, Tan, dan lebih gurih. Karena ada bumbu ya, beda sama yang mentah. Pokoknya lezat, Tan. Kermaks, Dok. Keren maksimal. Enak, Tan. Enak. Enak, Mas, ya?